Iya. Ini tahu ada Iya. Nah, di sini kami ini menemui tugas-tugasnya masing-masing. Kita sebenarnya pendidikan. Kemudian di kurikulum yang digunakan. Iya. Kan 13 belum juga Belum menggunakan itu merdeka. belum. 13. Selanjutnya langsung wacana tentang sekolah penggerak. Ya, kalau mengenai sekolah penggerak, kalau kami belum menggunakan kurikulum merdeka, ya belum ada. Ya, kecuali kalau kami sudah menggunakan, Mbak ya. Nah, kan karena apa? Untuk sekolah penggerak ini kan dia menggunakan kurikulum merdeka dan terfokus untuk menerapkan profil mengajar Pancasila kan? Iya. Nah, itu. Karena belum ya, aku belum bisa Kemudian ada tujuan sekolah ini. Ya, ada nih tujuannya itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, zakat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk visinya, ya ini terwujudnya peserta didik yang cerdas intelektual, emosional, dan spiritual serta memiliki kompetensi sukses. Ya. Untuk misinya, kalau untuk misinya Madrasah Aliyah Irsyadul Ibad Semanggi Kabupaten Batanghari itu yang pertama menunjukkan semangat berprestasi dalam bidang akademik kepada seluruh warga madrasah. Yaitu yang kedua mengembangkan minat dan bakat siswa serta meningkatkan prestasi melalui ekstrakurikuler. Yang ketiga menumbuhkan kesadaran terhadap pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keempat mengembangkan budaya santun dalam bertutur dan sopan dalam berperilaku. Juga yang kelima mendorong pengembangan kreativitas warga madrasah untuk mendukung pelaksanaan manajemen yang transparan dan demokratis. Yang keenam mengembangkan semangat kemitraan dan kekeluargaan dalam pembelajaran Budaya yang membuat ciri khas di MA Masjid Pendidikan. kebudayaannya Untuk masalah budaya itu kita lebih agama, agamanya kita ada moral, Apa keadaan peserta didiknya Bu jumlah kelompoknya? oh jumlah kelompoknya ada 12. Nah, 12. Terus per lokalnya nih Mbak. Nah, kelas 10 kami kan jurusannya ini IPA IPS. Nah, dia 2. IPA IPS kalau nanti mengenai kelas-kelasnya ada di jumlah-jumlahnya. Jumlah keseluruhan itu 298. Keadaan dan jumlah gurunya Bu? Ada jumlah gurunya di sini. jumlah guru totalnya 21 termasuk kepala. Kalau dengan itunya administrasinya ada 23 ya Pak. Ya TU-nya 2. Di sini ada. Laki-laki 15, perempuannya di 8. Nah, semuanya lulusan sarjana atau ada madrasah? Oh, Kalau untuk itu apa namanya diprioritaskan semuanya sarjana. Cuman masih ada juga yang masih dalam menempuh itu karena memang pendidikan. Sejarah sekolah. Oh, sejarah sekolahnya. Bisa. kalau misalkan di sini kan kalau pesantrennya itu berdiri pada tanggal 2 April 2003. Nah, kalau MA-nya nah itu berdiri 21 April 2003. Nah, itu untuk kayak pendirinya ya orang-orang terdahulu, salah satunya ya Pak Supak tadi. Pak Waria itu kepala sekolah awal. Dari pembinanya, karena saya juga masih baru, masih dibina sama beliau. Itu kepala sekolah awal tuh Pak yang Dan mau sampai tahun 2000 berapa? terakhir 2000 inilah Pak. Kemarin Bapak iya. Terakhir 2022 atau 2023 Bapak Januari yang lalu. Itu baru ganti. Iya baru, Bapak ini baru Dari awal Bapak. Pak Supak tuh dari awal berdiri Mbak 2000 sekarang. ketika ada ujian nasional dan Itu jelas berbeda ya Pak ya. Selama belajar aja kalau kita lihat kalau ujian nasional kan mereka memang sugesti oh ini belajar kudu benar-benar, kalau enggak kan nanti nggak lolos. Nah terus kalau sekarang ini kan lebih ditentukan oleh sekolah, tapi tetap Kan ibu satu orang tuh Mbak, nilainya tuh 3, berapa kali. Kasihan kan nangis. Kan ada dulu kasus yang bunuh diri di daerah.
yang dulu pernah tuh ibu dengar ini rombongan ibu. Nah kan akhirnya kan itu pemerintah merubah itu tadi kan UN tadi menjadi ini asesmen madrasah. Jadi kan sekolah yang menentukan kelulusan siswa. Alhamdulillah nggak ada kejadian seperti itu kan. Itu kan sebenarnya melatar belakangi berubahnya itu kan karena banyak kejadian itu, Mbak. Gara-gara UN satu mata pelajaran nggak lulus aja nggak lulus kan selama 3 tahun belajar kan dirugikan siswa, Mbak. Nah makanya itu ada asesmen madrasahnya, alhamdulillah kan anak rata-rata lulus kan dia nilai rapor kan Mbak sama nilai asesmen akhir AMDK itu tadi. Kalau kami kan pakai komputer kan Mbak, jadi AMDK namanya. Cuman kan ada juga sekolah yang dia secara manual. Kalau kami pakai komputer Mbak, secara online. Aktif ngikutin ini juga yang asesmen ANBK kelas 11 dulu Mbak. Asesmen nasional berbasis komputer. Kita setiap ada instruksi dari kantor, nah itu selalu kita ikuti. Jadi kita walaupun pesantren nggak juga, ini nggak bisa ikut, kita semua kita ikutin. Kita ikutin pokoknya. Jadi malah kalau di pesantren ini malah harusnya dia dapatnya kan banyak itu selain agamanya dari kitab-kitabnya juga kan untuk pembelajaran offline dengan online kita waktu kita nggak pernah mengalaminya gitu. Jadi kita santri tetap di sini kan karena kita kan kawasan pesantren. Nah kita santri tetap di sini, cuman ada suatu ketika nah itu sebentar lah, sebentar sebulan Pak cuma ya. Sebulan. Itu memang Mbak sulit sih kalau online itu menurut ibu ya. Soalnya gini kayak ibu kan ngajar SKI ya Mbak ya. Jadi mau mengantarkan semua anak kan nggak ada sinyal, kadang nggak ada HP, itu kendalanya tuh Mbak. Jadi kurang Pak ya, kurang efektif dan kondusif juga Mbak. Enak ketemu langsung. Makanya kemarin liburnya cuma sebulan. Jadi setiap dikumpulkan lagi kan nggak apa-apa lah katanya kalau misalnya penting anak-anak tuh nggak keluar. Sudah itu juga tamu-tamu yang mau masuk juga dites semua kemarin tes COVID. Positif apa negatif? Pembiayaan di MA terlibatnya gimana? Itu Pak Bos, gimana pembiayaannya? Untuk pembiayaan apa nih kalau sumber gaji atau kan kita tetap juga dapat bos dengan dana bos. Kalau kayak honor guru, nah itu kan tetap ada persentasinya. Nah untuk mereka itu kalau di di FA-nya itu gratis. Yang bayar itu adalah yang salafnya, SPP-nya. Jadi kita kalau di pesantren ini kalau ada seolah-olah ini sekolah bayar, nah itu sebenarnya bayar untuk pondok. Jadi kalau MA-nya itu gratis, kecuali kita mungkin untuk beli LKS untuk apalagi, nah itu kan nggak bisa pakai dana bos, itu memang pribadi. Terus kayak apalagi ya Bu, ya kayak makan mereka bayar iya. Kalau berapa Bu kalau pembayarannya Bu? Kalau pembayaran kalau SPP di sini kan 2,5 250 sebulan, cateringnya 450 sebulan. Jadi kalau digabung itu hampir 600 ya? Berarti kalau sekarang 500 ya Mbak, yang cateringnya itu 7,5. Terus sekarang tahun kemarin itu yang sekarang 7,5. 500 cateringnya, 2,5 SPP.